Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Luqman surat 31 ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduh. Wal bahru yamuddu min ba'di sab'atu abhurim ma nafidat. Ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Ma khalaqakum wa la ba'atsukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha sami'un basir.
finnar. Wa yulijun nahara fil lail. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma. Allaha bima ta'maluna khabir. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah. Bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabbarin syakur. Wa idza ghasyahum mawjun kadzulali da'ullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin
kafur. Mangawi handit ayat 25 hiji 2 3 wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun lillahi ma fis samawati wal ardh innallaha huwal ghaniyyul hamid walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamuddu min ba'di sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahidah innallaha sami'un basir alam tara anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma wa anna Allaha bima ta'maluna khabir dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur wa idza ghasyiyahum mawjun kawlali da'ullaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum
ayat yang kita baca ini dalam madhab salafi disebutnya tauhid rububiyah, meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan dan mengurus, ya, bukan hanya menciptakan tapi juga mengurus, mengatur, mengendalikan alam semesta, termasuk nanti menciptakan yang kedua kalinya. Dan tauhid ini kata mazhab salafi diakui juga oleh orang-orang jahiliyah, bahkan oleh Fir'aun. Karena orang jahiliyah kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka spontan menjawab adalah Allah. Tapi masalahnya mereka tidak ibadah kepada Allah dengan bertauhid satu-satunya, meyakini Allah satu-satunya yang harus diibadahi, berdoa, takut, taat, cinta. Jangan ada cinta, takut, taat, doa dan ibadah kepada selain Allah. Dan itu tidak diwujudkan oleh orang-orang jahiliyah, termasuk Fir'aun. Fir'aun sebelum matinya, sebagaimana sudah kita baca di surat Yunus, dia ngaku amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Makanya kata mazhab salafi, Fir'aun juga rububiyah, ya, tauhid. Termasuk ini orang-orang kafir yang nanti digambarkan di ayat yang paling akhir tadi kita baca. Ketika ada ombak, mereka ngaku, ya. Cuma sebagaimana saya kasih catatan ya di majalah Tafakuh dulu, kritikan konsep tauhid buat mazhab salafi, kurang tepat kalau disebut orang jahiliyah tauhid rububiyah, Fir'aun tauhid rububiyah, ya, kurang tepat. Karena faktanya orang jahiliyah tidak meyakini Allah satu-satunya menciptakan, ada Tuhan yang lain. Jadi itu tauhid. Tauhid itu kan satu-satunya. Kalau ada yang lain berarti syirik. Syirik teh kan menduakan, nyandung syirik teh. Bapak-bapak nu poligami teh musyrik secara bahasa. Mun hiji ta bapak-bapak teh dia bertauhid sadayana secara bahasa. Jadi kalau disebut Fir'aun tauhid rububiyah kurang tepat, karena Fir'aun tauhid tidak bertauhid. Dia mengakui Allah tapi itu dalam kondisi terdesak. Beres we saknya balik deui we gitu. Berarti tidak bertauhid. Tidak meyakini Allah satu-satunya pencipta. Ana rabbukumul a'la. Saya juga Tuhan. Jadi kurang tepat ya kalau menyebut orang musyrik Fir'aun bertauhid rububiyah. Kalau meyakini rububiyah ya, tapi itu pun dalam kondisi terdesak, ya. Da buktina keur senang mah poho deui we kana rububiyah teh gitu. Karena konsep tauhid rububiyah itu dipakai buat nembak orang-orang Nahdiyin dan yang semazhab sebagai kafir, syirik akbar. Matak orang Nahdiyin malas ka orang Salafi, mau nyebut Salafi tapi nyebutna Wahabi. Duka nepi kairah tah, ya. Untung Persis NU lain, Salafi lain. Persis mah persatuan Islam kudu ngahijikeun. Karena menurut Salafi, jadi kalau tauhid itu bukan rububiyah saja, harus ke ubudiyah. Kalau rububiyah saja
sama dengan musyrikin jahiliyah, sama dengan Fir'aun. Karena mereka tidak sampai ibadah hanya kepada Allah satu-satunya, jadi statusnya musyrik. Ditembakeun ka dulur-dulur urang anu masih kene ada adat-adat jahiliyah. Di satu sisi ngaku Allah sebagai Tuhan, tapi masih nyen sesajen kepada untuk selain Tuhan, pasti lagi sesajen. Berarti cenah itu teh tauhid dina rububiyah tapi tidak tauhid dina ubudiyah, dina ibadah. Berarti sarua jeung musyrikin jahiliyah, berarti sarua jeung Firaun. Nya nyeri hati atuh NU disarwakeun jeung Firaun. Sakit hati atuh. Habaib disarwakeun jeung orang musyrik. Nah itu makanya ini memang saya juga dituntut. Jadi cenah Ustaz kumaha ngajarkeun teh. Saya sering jelaskan tauhidnya dibagi kayak ahasan. Kalau ahasan membagi tauhid i'tiqadi dan amali. Ustaz Abdullah gitu. Dari ahasan sampai Ustaz Abdullah mengajarkan tauhidnya. Kalau Ustaz Abdullah itu kalau saya Ustaz Anas baheula tajijiyah. Buku tauhidnya. Tauhid i'tiqadi, tauhid amali. Jadi ada yang secara akidah, ada yang sampai ke amal. Ada yang secara amalnya tidak bertauhid. Contohnya eta nu menta-menta ka kuburan yang masih sesajen. Itu secara amal tidak bertauhid, tapi akidahnya masih yakin Allah satu-satunya, la ilaha illallah. Cuma secara amalnya dia masih harus dibersihkan. Nanti syiriknya juga begitu, syirik i'tiqadi, syirik amali. Jadi bobotoh persib teh lain kafir, tapi syirik amali. Karena mendahulukan persib di atas Allah gitu. Kan memakai tauhid rububiyah, tauhid ubudiyah kadituna syirik akbar, syirik asgor, salah prima, bobotoh persib teh kafir, togut cenah gitu. Saya ketika di Karawang istirahat nonton no sepak bola dicarekan ku Syekh Arabnya, hadza togut, hadza togut. Nah jero hate sarua jeung nyebut togut ka guru urang ka Ustaz Entang na jero hate. Berarti Ustaz Entang teh togut atuh. Nya tong gitu ya. Jadi jangan menyamakan secara apple to apple sesuatu yang tidak sama. Siga nyaruakeun sapi jeung onta, beda sukuna sarua, beda ditumpakan, beda di dahar sarua saliyah. Mirip ngan miripna tong dimirip 100% keun syirik akbar, kafir jangan. Mirip secara amalnya gitu. Bagaimana rububiyah Allah termasuk yang diakui oleh musyrikin jahiliyah teh. Wala in sa'altahum, jika kamu bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, pasti mereka berkata Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, semuanya yakin yang menciptakan langit bumi itu Allah. Tapi mereka juga yakin ada Tuhan selain Allah, Lata, Uzza, Manat, Hubal gitu, berhala-berhala. Qul alhamdulillah, katakanlah segala puji hanya milik Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ongko di satu sisi yakin adanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi di sisi lain meyakini ada Tuhan selain Allah. Tak eta teu ngartina teh. Mereka tidak sampai ilmunya itu di sana. Padahal Al-Quran banyak menyebutkan laukana fihi ma'alihatul la fasadata, seandainya ada dua Tuhan di alam semesta hancur tuh. Tinggal we Avengers nya si Thanos nya, atau film Superman, saha penjahat teh Tuhan teh, dianggap Tuhan, punya kekuatan dewa nya eta we teuing saha.
laukana ma'hu alihatun illallah labtaghu ila dzil arsy sabila. Pasti Tuhan-Tuhan itu akan berkompetisi untuk menjadi Tuhan yang terbaik. Jadi perang atuh di langit teh. Eta mah film Clash of Titans nya. Si Hercules pan perang jeung dewa, wah lieur ngabandungan lagi. Dewa-dewa di perangan atau monyet bisa merangan dewa nya. Mon king kan lieur. Itu di sana nggak punya ilmunya. Munnya Tuhan loba itu tingali di Romawi, di Yunani, marana lagi liur mikiran perang dewa teh gitu. Lillahi ma fis samawati wal ard. Hanya milik Allah semua yang ada di langit dan bumi, nggak ada milik yang lainnya. Jadi Allah yang menciptakan dan Allah pemilik semuanya. Innallahu wal ghaniyul hamid. Sungguh Allah maha kaya lagi maha terpuji. Walau seandainya annama sungguh fil ardi di muka bumi min syajarah, pohon-pohonan aklam dijadikan pena. Nah, bikin kain lagi kan yang namanya pensil itu dari kayu, dari pohon. Semuanya dijadikan pena. Wal bahru yamudduhu, lalu lautan dijadikan tintanya. Tilu lautan lah, Samudra Pasifik, Samudra Indonesia, jeung Samudra Atlantik. Hijikeun tah tiluanana. Keur naon? Bahkan mimba di sab'atu abhur, sesudahnya dibawa lagi 7 lautan. 7 kali tilu 20 hiji. Tilu samudra deui datangkeun. Buat jadi apa? Buat jadi tinta. Ayeuna mah lain nulis atuh keur ngeprint apa? Manafidat kalimatullah, tidak akan habis kalimah-kalimah Allah, firman-firman Allah, ilmu-ilmu Allah. Kalimat itu yang Allah firmankan. Kun itu firman Allah, fayakun. Kalimat Allah itu yang wujudnya ayat Quran, yang wujudnya ayat kauniyah. Itu kalimat Allah. Semuanya dari firman Allah. Ya. Can kapanggih atuh da alam semesta ge kabeh langit wae can kapanggih, apalagi menembus langit 1, langit kedua belum. Seandainya semuanya mau dipakai ngeprint, mendata, diinventarisir ciptaan Allah, mual beak, kaburu beak, tidak akan habis kalimat Allah, keburu habis tintanya, saking luasnya ilmu Allah. Urang mah boro-boro eta nu luas kitu, buku hiji we ge beres nya. Buletin at-taubah duga sok beres tara. Quran ge hese beres. Ini ada diskusi ya. Ketika pendeta-pendeta Yahudi protes ke Nabi Muhammad, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kan mereka nanya tentang roh. Jawab, qulir roh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Cek Yahudi teh, kamu menghina kami, cek. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit, ngahina orang. Kan kitab kami punya Torah lebih dulu daripada Al-Quran. Siapa ini yang dihinanya? Kata Nabi, kamu dan saya. Ilmu kita berdua dibanding ilmu Allah, wah tesatai kukuna. Luas ilmu Allah. Maka dari itu kita diajarkan oleh Allah untuk memilih ilmu yang bermanfaat. Yang sekiranya tidak bermanfaat tinggalkan. Masih banyak ilmu Allah yang bermanfaat. Apa ilmu yang tidak bermanfaat? Yang memang susah membuktikannya dan tidak penting. Seperti mendiskusikan ini teh iblis teh bagian dari malaikat atau bukan? Iblis teh keturunannya mana? Jin itu mati atau tidak? Ngabahas nu kitu udah mulai beres.
Malaikat itu gimana? Di mana? Bagaimana itu? Mulai beres nah. Ilmu-ilmu Allah tah dina Al-Qur'an siga ngabacul kornain teh kumaha nya Ya'juj Ma'juj teh kumaha itu terlalu jauh. Ini ilmu Allah nu nyampak wae ge loba keneh. Allah Sami'un Basir. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahar. Tidakkah kamu perhatikan Allah memasukkan malam ke siang, jadi malamnya lebih panjang. Wa yulijun nahar fil lail, malam mun di Arab mun panjang siang jam 4 maghrib teh jam 7 kurang. Berarti semuanya beredar sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Wa anna Allah bima ta'maluna khabir, dan sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Dialah yang hak. Wa anna ma yad'una min dunil batil, dan sungguh yang kalian seru selain Allah adalah batil, karena tidak ada bukti dia mampu menciptakan dan mengendalikan. Wa huwal aliyul kabir, dan sungguh Allah dia yang maha tinggi lagi maha besar. Alam taro, tidakkah kamu perhatikan? Nah ini kalimah-kalimah Allah menuntut kita memperhatikan. Kan bukan hanya Quran, tapi juga semua yang ada di alam semesta, semuanya kalamal itu jadi ayat. Ayat itu bagian dari kalimah Allah bagi setiap yang sabar dan syukur. Jadi yang suka perjalanan di laut mah sabarna kudu berlipat-lipat, makanya sobar. Syakur, bukan syakir, tapi syakur, sangat syukur. Wa idza ghasyiyahum, dan apabila menutupi mereka maujun, ombak kadzulal, seperti awan, ombaknya di luhur. Di samudra di perairan Indonesia mah enggak ada. Itu adanya di samudra India, samudra Pasifik, laut lepas. Ombak teh cenah sampai 5 meter di atas kita, bahkan 50 meter di atas kita. Cek nu pernahnya, cek kapten. Da'wullah mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Eta we dobon Solo anu ti Jakarta kanunukan pirage laut antara Kalimantan, Sulawesi, Madura, Jawa pan teu gede teh. Itu Pak Ustaz nu mararabok teh nu di luhur, kalau sedang ombak gede mah wah pada tasbih cenah, pada wirid. Falamma najahum ilal barri, ketika dia menyelamatkan mereka ke daratan, faminhum muqtasid. Muqtasid teh biasa-biasa lagi. Kalau ketika tertekan, wah janji akan ini, kitu deui we. Ini bukti tauhid rububiyah itu belum cukup, harus dengan ubudiyah, satu paket. Ya. Jadi keyakinan seseorang pada Allah itu belum menjadi jaminan dia bertauhid sepenuhnya, karena faktanya sudah kadaratna kitu deui we. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur, dan tidak ada yang membantah ayat-ayat kami kecuali setiap yang sangat ingkar janji. Khattar itu kafur dan sangat kafir. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sholatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.